Baik, pada demonstrasi kali ini Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana caranya membuat tabel atau membuat tabel pada Microsoft Excel. Jadi seperti biasa, ini sudah ada beberapa halaman ya. Ini adalah halaman 1, di mana adalah kertasnya adalah A4. Oke. Nah, halaman judul misalnya ini adalah daftar mahasiswa STKIP Citra Bakti. Oke, ya. Nah, Microsoft Excel biasanya digunakan oleh guru ataupun ketika misalnya Anda besok menjadi guru untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya berhubungan dengan administratif ya, administratif kegiatan mengajar, misalnya membuat daftar mahasiswa, membuat daftar ujian, atau membuat daftar ulangan untuk menganalisis data, menyajikan grafik ya. Nah, ini semuanya dapat dilakukan di Microsoft Excel. Jadi keterampilan Microsoft Excel, Microsoft Word, dan presentasi PowerPoint itu merupakan keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru di zaman milenial seperti ini. Nah, misalnya yang pertama itu ada baris pertama itu di sel A3, misalnya kita pakai nomor, kemudian di sini ada nama, itu nama siswa misalnya. Kemudian ini ada name ya. Kemudian nah di sini misalnya kita ada nilai tugas ya. Misalnya tugas 1 ya, ini adalah tugas 2. Kemudian di sini adalah misalnya tugas 3. Ini adalah rata, itu rata-rata. Kemudian di sini adalah nilai UTS-nya, kemudian di sini adalah nilai ujian akhir semesternya. Nah, diperhatikan setelah kita mengetik pada beberapa masing sel, maka selanjutnya nah di sini misalnya adalah nilai ya. Oke. Nilai. Jadi gunakan huruf kapital semua dengan menekan caps lock pada keyboard. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah tinggal merapikan dari sel-sel yang telah diketik. Misalnya merapikan itu dengan menggeser. Menggeser itu bisa diarahkan mouse-nya ke antara kolom A dan kolom B. Ketika muncul tanda plus, maka klik tahan, kemudian bawa ke kiri, misalnya seperti itu ya. Kemudian nama siswa, space-nya tidak mencukupi, bisa juga diklik dengan cara yang sama, klik geser ke kanan. Kemudian jadi nomor induk ya, bisa juga digeser ke kanan. Nah, jadi ini perhatikan, jadi UAS ini sudah melewati batas. Jadi kalau kita buktikan di frame preview ya, maka nilai UAS-nya tidak akan muncul. Jadi oleh karena itu nanti disesuaikan ya. Mungkin name-nya kita geser lagi ke kiri lagi sedikit ya. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita print preview itu akan tampil semua. Berikutnya, nah agar lebih rapi, setelah kita menggeser ya beberapa kolom, maka kita akan mengatur ya. Jadi misalnya, jadi antara ini karena dia memiliki atau mengambil tempat 2 baris ya, maka agar lebih kelihatan rapi antara baris 3 dan baris 4 ini perlu di merger. Caranya adalah klik kemudian sorot sampai di angka 4 ya. Kemudian bisa klik kanan ya. Di sini bisa format cell. Nah, di sini kita pilih ya.
kita pilih misalnya di sini adalah alignment ya. Jadi horizontalnya general, kemudian vertikalnya di sini adalah center ya, horizontalnya juga bisa center, kemudian di sini merger cell ya, kemudian kita klik OK. Nah, jadi secara otomatis dia akan memerger baris 3 dan 4, kemudian langsung menempatkan tagnya pada posisi vertikalnya di tengah-tengah atau center, dan pada posisi horizontalnya juga di tengah-tengah atau center ya. Atau bisa kita klik home ya. Nah, ini perhatikan di sini adalah merger dan centernya aktif. Kemudian untuk mempercepat bisa saja yang kedua di sini kita blok, kemudian merger and center kita pilih yang ini ya, merge dan center. Nah, kalau seperti ini kondisinya ya. Nah, perhatikan di alignmentnya yang di sini kita pilih yang ini, sehingga otomatis di sini ya. Begitupun juga ini ya, merger and center, kemudian kita pilih yang di sini. Oke. Nah, nilai kalau kita ingin menempatkan dia di tengah-tengah, ini kan ada kolom D sampai dengan kolom I ya. Kalau kita ingin menempatkan di tengah-tengah, kita blok sampai sini ya. Kemudian merger cell, kemudian ininya diletakkan ya. Ini ambil di tengah-tengah saja ya. Boleh juga diatur middle align-nya. Oke. Nah, dan ini adalah sudah kelihatan, jadi agak rapi kalau kita frame view seperti ini ya. Nah, sekarang caranya menambah baris dan kolom ya. Jadi bisa diblok di sini dulu ya. Perhatikan di sini yang kita tambahkan adalah baris atas, kemudian baris yang di tengah ini, kemudian baris bawah, kemudian kolom paling kiri, kemudian baris pada kolom-kolom ini ya. Ini kemudian kolom paling kanan. Jadi yang bagus kalau misalnya Anda pilih mempergunakan format cell juga bisa, dengan menggunakan format ini juga bisa ya. Kalau kita all border kita pilih, maka bentuknya adalah seperti ini ya. Karena tadi kita sudah melakukan merger, maka otomatis ketika kita memilih all border, mereka akan mengatur sedemikian rupa sesuai dengan hasil mergernya ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita tidak merger ya, misalnya ini adalah unmerger cell ya, maka kita lihat, jadi kalau kita memilih all border yang seperti tadi ini ya, maka otomatis ini juga diberikan garis. Tentunya kalau kita frame preview, nah ini tidak enak sama sekali ya, seperti itu. Oke, kita kembalikan ke undo. Nah, oke itu. Nah, kemudian untuk membuat baris berikutnya ya, sampai di bawah ini ya, tinggal blok dari sini misalnya sampai di sini ya, kemudian kita pilih border ini. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya di sini misalnya Jawa misalnya titik-titik ya, guru kelas ya, misalnya oke, kemudian di bawahnya ada nip dan sebagainya bisa. Sehingga kalau misalnya kita preview, maka tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, jadi ini sudah. Nah, kalau berikutnya untuk tampilannya yang seperti ini sebenarnya bisa back setup-nya juga bisa diatur lagi ya, kalau memang ada pengaturan. Karena di sini sudah paper size-nya A4, print quality-nya adalah 360 dpi, kemudian first fact number-nya adalah auto. Nah, kalau margin ya, ini misalnya di cancel dulu. Jadi kalau misalnya komputer mengalami ini, berarti komputer sedang
ada program yang berjalan di backendnya ya. Nah, kita kembali lagi misalnya di ya ini ya, kalau margin. Nah, ini margin left ini artinya untuk menentukan batas ini dengan ini. Kalau misalnya kita atur lagi ke 0,5 ya, atau 0,45, kemudian ini juga kita turunkan 0,45, kemudian bawah juga kita turunkan, kemudian atas juga kita turunkan. Jadi menurunkan nilai ini artinya right-nya dari 0,75 menjadi 0,45, berarti daerah ini ke sini itu semakin lebar ya, jadi space-nya akan semakin lebar, ini akan semakin sempit. Kemudian kalau horizontal, dia ratanya secara horizontal, jadi membagi antara bidang kertas kiri dan kanan itu berada pada posisi tengah. Kalau vertically diaktifkan, nah jadi otomatis dia akan mengatur bahwa posisi tabel ini akan diatur vertically secara center atau di tengah. Oke. Nah, biasanya ini di uncheck, kemudian horizontally itu biasanya di check ya. Kemudian header itu nanti kalau misalnya kita perlu membuat header untuk menamai misalnya file ini diletakkan di dokumen atau di D ya, diberikan nama. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan di dalam mengakses. Berikutnya adalah sheet. Nah, di sheet ini kita perhatikan di sini adalah back ordernya. Urutan halaman itu adalah dari atas ke bawah, kemudian setelah habis baru nanti ke samping kanan, kemudian ke bawah. Nah, ini pola ini akan berlaku pada saat kita melakukan print. Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada perubahan di header, kemudian di margin, kemudian fade, itu bisa di cancel. Tapi karena tadi ada perubahan ya, terutama kita mengubah ukuran left dan right-nya, begitupun juga untuk top dan buttonnya, maka kita klik OK. Jadi secara otomatis dia akan berubah ya. Nah, ini tampilan. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai kita tinggal shape dan Shift S boleh ya. Kalau shape itu digunakan ketika sudah memberikan atau menyimpan file sebelumnya, kemudian Shift S itu untuk memberi nama file yang berbeda. Untuk pertama kali penggunaan Shift dan Shift S itu hampir sama ya. Nah, kemudian kita misalnya latihan Excel 1 ya. Jadi biasakan untuk menamai file itu tidak ada spasi tetapi diganti dengan tanda-tanda. Oke. Kita tempatkan misalnya di dokumen, kemudian latihan Excel 1. Kita save. Jadi secara otomatis nanti kita kalau ada perubahan lagi kita save ya. Oke. Nah, demikian demonstrasi pertama untuk memulai di Excel. Jadi terima kasih. Kita berjumpa pada materi berikutnya.